Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di samping gua udah ada Mas Faisal nih. Mas Faisal, sebelumnya gua langsung aja ya nanya-nanya nih Mas Faisal nih. Mas Faisal nih sebenarnya nama lengkapnya saya sih Mas Faisal. Nama lengkap saya Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Oke, lahirnya di mana nih Mas Faisal? Lahirnya di Sumatera. Sumatera. Ternyata Mas Faisal orang Sumatera. Keren, saya lahir di Jakarta. Enggak, besar aja di Jakarta. Oh, besar di Jakarta. Oke. Kalau misalnya boleh tahu nih tanggalnya lahirnya Kalau tanggalnya tanggal 9. tanggal 9. Bulan tahunnya nih, Mas. 80-an. 80-an. Berarti satu genre nih, Mas nih ya. Oke, Mas Faisal terjun di dunia FMB dari tahun berapa, Mas? Mulai kalau di dunia FMB itu saya terjun di tahun 2010. Cuma sebelumnya saya akan di gerobak kopi itu di tahun 2008. Gerobak kopi. 2008 dan 2008 akhir 2009 saya masih di gerobak kopi. Itu namanya gerobak modeling. Oke. Pertama kali saya terjun di dunia kopi itu. Itu udah langsung jadi barista. Enggak, awalnya juga bersih-bersih, cuma penasaran aja gitu, tentang kopi sih. Awalnya dari penasaran dan coba-coba belajar. Akhirnya memang saya nggak suka kopi awalnya, nggak pernah kopi deh, maupun kopi sasetan dan yang lainnya. Dan penasaran juga orang tua suka kopi dari daerah Mandailing. Oke. Akhirnya saya coba kopi hitam. Kopi itu saya tubruk sih, awalnya tubruk, coba tubruk. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ternyata unik nih kopi, beda-beda rasanya. Ya. Coba ke situ untuk belajar tentang kopi. Awalnya itu saya bantu dan sekalian saya praktek di dunia FMB. Oke. Hobinya di Pizza Hut. Waktu itu saya praktek juga, saya juga jaga di gerobak. Berarti di gerobak kopi ini Mas Faisal ini barback kurang lebih. Ya, barbek itu mungkin bantu-bantu ya? Iya, Nah, kayak bersih-bersih, clear up gitu. Oh, saya bersih-bersih. Oke, berarti di Fokusnya itu emang dari Fokusnya? 2009 udah mulai fokus. Karena unik dari rasa kopi tersebut tuh bikin saya penasaran. Dan beberapa dulu kan saya juga nggak tahu ini alatnya apa. Oke ya, karena banyak banget itu Ya, alat tuh. gitu. Tapi ya memang di situ manualan semua. Jadi saya coba mempelajari manual. Oh, ini namanya V60. Di situ ada V60, Aeropress, dan di situ saya coba gimana sih cara nyeduhnya gitu. Yang biasanya saya tubruk, kok ternyata ngopi ini bisa tanpa ampas. Gitu. Ya. Saya coba, ya saya maksudnya bukan yang nggak terlalu serius, tapi memang kan terpecah dua. Saya harus kerja di Pizza Hut, setelah itu saya harus Ngebar. bantu di gerobak Mandailing kayak gitu. Berarti fokusnya itu di kedai mana tuh, Mas? Fokus untuk benar-benar yang lo nih ngedalamin di kopinya nih di kedai mana Di nih? gerobak Mandailing ini, Di gerobak Mandailing. Setelah dari gerobak Mandailing, setelah lu gerobak Mandailing, ke pizza kan? enggak, itu masih pizza part time juga. Oh, berarti lu Part-time, dua kerja. double job gitu. Iya. Jadi Setelah waktu itu, saya isi untuk kerja dan kerja. oke, Nah, cuan. Ya sih memang kebutuhan, Mas. Iya. Cuman karena saya ingin mempelajari sesuatu, saya coba. Ternyata di kopi ini luar biasa gitu. Oke. Akhirnya saya coba cari, pengen masuk di salah satu brand besar deh gitu. Akhirnya saya coba masuk di brand besar. Interviewnya 2 kali, awalnya saya nggak diterima. Tapi saya penasaran, dan pada saat interview itu saya juga ditanya, saya ingin memperdalami tentang dunia kopi. Oke. Itu selama ini kan saya tahu kopi-kopi Indonesia, saya ingin tahu nih kopi-kopi luar ada apa aja gitu. Saya masuk salah satu brand besar 2013. 2013 Mas Faisal nih masuk ke brand besar. Iya, saya masuk 2013. Nah, di situ saya banyak belajar dan banyak ketemu orang-orang hebat di dunia kopi. Itu suatu impian saya sih. Saya mau ketemu orang-orang hebat, ternyata diwujudkan. Setelah itu saya ketemu salah satu mentor saya yang sangat berpengaruh juga di dunia kopi, Mas Ardian Maulana, salah satu pendiri Indonesian Latte Art Artist. Ya, di situ saya belajar banget sama dia, dan di situ saya benar-benar ibarat orang diceburin di dunia kopi. Ya, dicemplungin dah lu. Ya. Nih, gue cemplungin lu. Saya pelajarin tentang dunia kopi, Latin Amerika, Asia dan Afrika. Setelah itu saya terjun di dunia latte art juga. Penasaran, ternyata ilmu kopi itu nggak ada habisnya. Ya. Saya mempelajari dari manual brewing sampai
coba saya ke dunia latte art, seru. Jadi ketika menjadi seorang barista saya harus memahami juga ya, Oke. memahami dari manual brewing, terus basic ya espresso, tentang latte art juga, dan keunikan dari satu cangkir latte art untuk ke customer itu suatu kebanggaan buat saya gitu. Oke. Jadi sesuatunya saya pelajarin, awal yang saya bilang Ya, saya suka mempelajari sesuatu. hal-hal baru. Betul. Suka tantangan berarti lu misalnya. Iya. Berarti lu dari brand besar itu terus di brand besar sampai lu cabut terus lu buka ini, atau lu pindah lagi? Setelah di brand besar itu saya sempat buka gerobakan, yang dimana tujuan saya buat sharing-sharing nih, Oke. bukan hanya barista aja tapi non barista yang dimana ingin mengetahui tentang kopi. Tujuannya juga menularkan Ya. supaya semua masyarakat tahu tentang kopi-kopi yang ada di Indonesia dengan biji kopi yang kita giling, kita sajikan masih fresh. Nah di situ memang tempat belajar kita, dan itu nggak lama sih, sekitar 8 bulan. Saya lanjut, ada panggilan dan tawaran di salah satu brand besar juga, Mas. Oh gitu, berarti Saya lu panggilan. ngerasain 2 brand besar nih. Betul, saya di salah satu brand besar saya ambil. Nggak lama juga, Mas. Nah di situ saya coba keluar kota. Oke. Saya keluar Kemana kota, tuh? saya ke Jambi. Oh berarti lu hijrah dari Jakarta lu ke Jambi nih, Ke Mas. Jambi ya, saya coba memberanikan diri untuk menjadi saya bilang adalah konsultan mini lah, atau konsultan part time. Tapi yang dibilang konsultan ya tetap konsultan, cuman bagi saya mempelajari tentang knowledge konsultan tuh seperti apa sih. Saya pelajari hal baru. Alhamdulillah berjalan 2 bulan, saya balik lagi ke Jakarta. Lanjut saya buka kopi shop lagi di daerah Sukabumi. Bukan punya saya, maksudnya saya konsultanin lagi. Oke, lu konsultanin maksudnya dari Jambi lu hijrah lagi ke Sukabumi untuk konsultanin orang nih. Betul. Oke. Di situ lama? ternyata di kota-kota itu saya pikir dulu hanya Jakarta aja ya gitu, barista besar banyak. Ternyata di kota-kota itu banyak juga pencinta-pencinta kopi yang ada di Indonesia, dan mereka tuh banyak komunitas-komunitas yang sangat luar biasa. Akhirnya ya karena kopi saya bisa kenal orang-orang banyak di luar kota ini. Oke. Gitu, Mas. Lu waktu di Sukabumi itu tahun berapa ya? Di Sukabumi itu saya tahun 2018. 2000 maksudnya Sukabumi cukup kecil ya maksudnya ya. Iya. Tapi apakah di 2018 itu industri di sana nih perkopiannya udah maju atau memang belum saat lu masuk ke sana? Oh, udah maju, Mas. Udah maju. Di situ udah maju, dan di situ ada salah satu komunitas yang support juga. Kan saya juga pendatang di sana. Oke. Tapi salah satu pemilik dari yang kopi shop saya buka itu asli orang Sukabumi gitu. Dan mereka tuh sangat respect banget, saya juga udah kayak keluarga lah, Mas. Sampai saya nggak mau balik ke Jakarta. Ayo sih kayak lu pengen udah nih gue mau netep Iya. di Sukabumi nih, jadi warga Sukabumi. Betul. Gitu. Tapi kenapa akhirnya lu memutuskan untuk oke nih gue cabut lagi dari Sukabumi, gue ke Jakarta? Ya, ketika saya cabut lagi ke Jakarta karena memang visi misi saya sudah selesai. Saya punya target di kota yang saya singgahi. Oke. Berapa bulan dan berapa bulan. Oke, berarti lu ke planning ya, Betul. step by step. Ya, setiap harinya atau setiap agenda yang saya buat, memang ketika saya mampir di kota ini saya punya target 3 bulan. Visi misi saya apa aja yang sudah saya agendakan, ya alhamdulillah tercapai, Mas. Ya. Gitu, yang dimana tujuan saya juga ingin menularkan tentang kopi-kopi yang ada di Indonesia. Walaupun ilmu saya sedikit, insya Allah berkah buat Buat yang lain. karena saya coba sharing-sharing tentang kopi yang ada di dunia. Tapi habis itu lu ke Jakarta lagi nih, lu di mana nih? Ke Jakarta lagi saya di Kelapa Gading, Mas. Wah, Saya sempat waktu itu ada tawaran buat bahasanya ngajar deh, maksudnya ya training lah. ya. Training, saya dapat job selama 2 minggu. Saya coba trainingin di dunia manual brewing sama latte art. Oke. Dan di situ saya ditelepon sama salah satu orang yang berpengaruh juga di dunia kopi. Di industri kopi. Iya, yang bernama Pak Daru. Oke, Pak Daru. Di situ saya lagi ngajar, saya telepon Pak Daru. Tertarik nih dengan tawarannya. Saya berada di Kota Tua waktu itu. Oke, berarti kedai di Kota Tua gitu lah ya. Iya, di Kota Tua, dan di situ juga beliau sangat banyak ngajarin saya tentang dunia kopi, Mas. Dunia ya, tentang bukan hanya kopi Indonesia aja gitu.
Dan di situ saya coba mempelajarinya. Ternyata masih banyak PR yang harus saya pelajarin. Gitu. Sampai sekarang pun saya bilang banyak banget ilmu yang harus saya kejar di dunia kopi ini. Oke. Gitu. Berarti singkat cerita maksudnya gitu. Dulu berarti sekarang udah bisa gue bilang lu bukan barista dong. Lu sekarang owner. Oh enggak, tetap barista mas. Saya barista. Tetap barista walaupun ini lu udah punya apa nih? Kashmir. Kashmir ya. Nah, gue bicara Kashmir nih. Ini Kashmir, ide nama Kashmir ini sendiri dari mana nih mas? Kashmir ini sebenarnya adalah rembukan dari tim juga. Oke. Gitu. Kashmir, apa sih Kashmir itu? Ya insya Allah dengan ya semua orang kan pasti ada titiknya mas. Iya. Titik jenuh, dan Kashmir ini adalah suatu, kalau nggak salah ya, percikan dari surga yang diperebutkan oleh hambanya. Oke. Religius ya? Ya, jadi memang kopi itu kalau kita baca prasejarahnya, kopi itu adalah anugerah dari Tuhan. Iya. Gitu ya. Semoga Kashmir ini menjadi suatu percikan atau yang dimana orang terinspirasi Oke. tentang sharing-sharing kita ataupun tentang kopi-kopi yang ada di Kashmir ini mas. Ini Kashmir sendiri udah jalan berapa bulan mas Faisal? Kashmir ini baru jalan hampir 3 minggu mas. Oh berarti masih baru ya? Masih baru. Ibarat kata bayi masih mau coba ngerangkang nih. Betul. Masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak harus yang beberapa agenda baru nih yang harus kita buat untuk bulan depan seperti apa, bulan selanjutnya harus seperti apa, dan tahun depan kita harus seperti apa, tahun selanjutnya kita harus seperti apa. Kalau misalnya ini di dunia barista ini kan gue bisa bilangnya ada beberapa cabang olahraga ya. Ya. Kayak barista, latte art, tester, dan apa satu lagi manual brew ya. Lu nih lebih lari kemana sih nih? Saya suka semuanya mas, karena gini prinsip saya. Oke, kita barista. Nah, ketika di kedai kalian mensupport mesin roasting, Ya. mesin espresso, alat manual brewing yang lengkap, toh apakah kita nggak mempelajari semuanya? Harus dong. Iya. Harus kita mempelajari tentang roasting itu seperti apa sih. Oke. Terus kita mempelajari tentang, sebelum latte art kita kan mempelajari tentang basic espressonya seperti apa, cara espresso yang harus seperti apa. Nah di situ dengan dilengkapi alat manual brewing kita harus tahu nih segi poin-poin beda-bedanya manual brewing itu seperti apa. Ya. Itu jadi ketika dengan kalimat barista, jadi saya nggak mendominan. Saya hanya seorang brewers atau saya hanya seorang Latte art. latte art. Oke. Atau saya hanya seorang roaster. Tapi alhamdulillah selama ini saya coba pelajari tentang dunia roasting, dunia latte art, dunia brewing. Bukan saya serakah, tapi tujuan saya balik lagi ketika customer datang menanyakan tentang ini tingkat roastingan apa, saya juga harus tahu dong Iya, sebagai betul, barista. Sebagai barista lu harus tahu semua. Nah, ketika ada customer request tentang mas saya mau gambar latte art yang bermacam-macam atau yang unik-unik ya, saya harus coba bisa. Oke. Nah ketika konsep di manual brewing, saya harus menjelaskan tentang kopi yang saya sajikan di kedai saya juga harus tahu dong. Ya. Jadi bagi saya ketika kalimat barista itu memang berat, bagi saya pun masih belajar sampai sekarang tuh masih belajar di dunia latte art, dunia brewing maupun di dunia. Oke Mas Faisal, ini dari empat cabang ini nih, 4 cabang olahraga yang tadi gue udah sebutin nih. Sebenarnya lu fokusnya lebih kemana sih? Kalau saya pribadi lebih mempelajari semuanya sih mas. Jadi semuanya itu lebih ke arah coba saya pelajarin deh semuanya gitu. Dan ternyata sampai sekarang juga masih banyak ilmu yang harus saya cari tahu. Oke. Jadi nggak ada difokusin salah satu tentang di brewing aja kah, di latte art kah aja, atau di roasting aja kan. Ya. Soalnya kan maksud gue kalau misalnya yang gue lihat orang-orang ini pasti kan ada satunya nih. Gue di latte art, gue di manual brew, gue di cup tester, gue di sini gitu loh. Maksud gue berarti kalau lu nih orang yang gue ngecangkup semuanya nih. Ya bukannya wah nguasain semuanya, enggak. Cuman saya tuh masih mempelajari semuanya di dunia latte art, di dunia brewing ataupun di dunia roasting. Oke. Jadi bukan wah serakah banget, enggak. Jadi saya ingin memahami aja yang dimana nantinya kalau customer ataupun rekan baru yang ingin bertanya, ya insya Allah saya bisa jawab semuanya gitu. Insya Allah saya bisa jawab Pak, gitu. Nih, yang gue sering lihat nih, lo kan sering jadi judges nih, latte art, manual brew. Dari latte art sebenarnya kalau jadi judges nih, misalnya kita jadi judges, yang dinilai ini apanya sih? Latte art ya, sebenarnya bingung ya kalau ngomongin latte art. Ada bingungnya,
ada gampangnya, ada groginya juga ya, karena kan ya visual banget, kita lihat banget dari cara penilaiannya ya kan. Di situ ada tim juga ya, tim juri. Nah, kita sebelumnya briefing juga sama beberapa para juri seperti apa aja nih nanti penilaiannya gitu. Jadi lebih ke arah contohnya peribahasanya pattern yang dikasih sama juri ya harus sesuai gitu. Oke, misalnya bikin bebek berarti lu harus bebek. Betul. Tapi memang secara logika ya otak kita agak kekuras sedikit untuk berpikir. Ceritanya ya 2 gelas ini sama-sama sama. Iya. Kan bingung tuh pasti jurinya juga bingung gimana cara penilaiannya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dari 3 juri 2-1, dan di situ kan kayak jadi ada pertanyaan kenapa ya 2-1 gitu kan. Seperti itu sih. Nah, maksudnya gimana caranya nih lu bisa menilai? Oke, gua mau pilih yang ini dibanding yang ini. Maksudnya berarti kan ada poin plusnya nih. Betul. Untuk penilaiannya dari segi latihan nih. Penilaiannya ya tadi yang saya bilang, kita briefing sama juri apa aja simetrisnya. Berarti poin-poinnya lu udah emang di belakang nih lu obrolin dulu. Iya, udah kita obrolin dulu apa aja nanti penilaiannya. Ketika kita pattern udah kita kasih tahu nih patternnya apa aja, sesuainya seperti apa. Ya contohnya halnya deh ketika gambar swan ya. Iya, bebek. Nah, kita bikin rosetanya tuh terbentuk. Daunnya atau sayapnya. Nah setelah itu palanya juga terbentuk nih, pala swannya. Nah hampir sama nih dua-duanya, tapi yang satunya ini tiba-tiba under atau kurang. Nah itu jadi bahan pertimbangan mas, walaupun sama-sama bagus. Karena kan tujuan dari satu cangkir kopi latte yang bergambar itu balik lagi tujuannya untuk ke customer. Nah ketika kurang, bayangin kita beli dengan lumayan lah bagi saya dengan harga 20.000. Ketika customer dengan beli harga yang seperti itu terus takarannya kurang, itu kan jadi suatu penilaian yang menurut saya sih agak kurang mas. Biasanya ini dua-duanya udah bagus nih, kepalanya ada yang bagol ada yang kecil. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan juga. Biasanya sering gitu kan maksudnya, karena gue sendiri maksudnya pernah ada yang kayak gitu tuh. Wah kepala gue lebih besar nih dibanding yang ini gitu loh. Wah ternyata gue yang kalah nih. Memang agak sulit sih untuk penilaian latte art ya, karena juga wah yang satu palanya bagol, yang satu palanya kecil, yang satu sayapnya bagus, yang satu sayapnya kurang. Gitu kan, itu jadi bahan pertimbangan nih. Memang agak sulit. Makanya kan maksudnya gue juga pernah ada di situ kan, kayak gue ngikut lomba latte art dan sebagainya nih gitu. Cuman agak sedikit bingung. Wah gila, ini gambar udah sama-sama bagus nih, kepalanya doang nih gitu kan. Nah kalau dari sesi manual brew untuk penilaiannya rasa mas, flavor all semua atau aroma, body, acidity sama flavor. Oke, misalnya cuma dapat 2, maksudnya duanya ini dari 2 gelas nih, ternyata lu cuma dapat dua-duanya sama nih. Dua-duanya sama ya, sweetnya dapat, yang ini juga, terus exitnya dapat, yang ini juga, sisanya enggak. Tapi pasti ada yang berbeda mas ketika suhunya agak turun sedikit, karena kan si kompetitor A dan kompetitor B pasti suhunya berbeda ya gitu. Nah si B pakai suhu berapa, si A pakai suhu berapa, green size juga pasti berbeda karena dia punya stylenya masing-masing. Ketika seduh ya, selama saya ngejurin itu pasti ada bedanya. Entah yang satu agak bitter, yang satu agak weak atau lemah, lebih kayak watery bahasanya. Tapi kalau dari lu sendiri nih mas, untuk bikin latte art, pattern favorit lu apa sih? Pattern favorit ya, saya suka klasik sebenarnya mas. Ya. Jangan dulu ya, jangan dulu kita ya. Apa ya saya, pokoknya nama saya tuh kalau di Instagram atau sosmed kan Ben kan. Ben Faiz. Maksudnya Ben itu ya mungkin banyak yang bilang wah ngikutin band yang kayak di filosofi kopi nih. Nah di situ sebenarnya saya nggak ke arah band itu, cuman ada band yang sana lah ya. Saya itu mengidolakan salah satu barista di luar, yaitu adalah Ben Muro. Ben Muro. Di situ saya coba pertama ngelihat dia latte art di YouTube, coba saya pelajarin, unik gambarnya yang sangat luar biasa, cara mainnya
Di situ saya coba pelajarin dan coba saya lakuin. Ternyata sulit mas. Awal tuh wah kok nggak bisa, sempat putus asa. Tapi ketika saya putus asa, saya harus banyak belajar di situ. Nah ketika saya belajar, dapet feel-nya, wah seru nih main latte art. Tapi bener sih, bener. Karena gue juga gitu sih mas. Kayak anjir, gue lihat nih bikin latte art mudah sekali, bener nggak? Untuk maksudnya ketika kita awal pasti kita nilainya gitu, anjir latte art mudah banget. Tapi kirain lu turun, lu cobain, fuck man gitu. Awal ngelihat memang kita kayaknya kok gampang banget bikin log, bikin tulip, bikin rosetta, gelasnya dibalik-balik lah, atau peribahasanya invert, kayaknya gampang banget. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita pelajarin, wah sulit nih. Kita nggak hanya steam susu aja. Jadi dari suatu pelajaran yang kita dapat, wah gimana caranya buat espresso yang bagus, gimana caranya tim yang bagus. Nah gimana caranya si espressonya tuh ngeblend sama susu kita. Jadi suatu pelajaran yang sampai sekarang masih saya pelajarin. Dan sampai sekarang ya upgrade dengan gambar yang sangat luar biasa, barista-barista yang udah mulai patternnya gila ya. Atau gambarnya tuh yang wah luar biasa sih menurut saya. Jadi jadi tantangan buat diri saya sendiri. Jadi ada tantangan buat kita harus bisa semuanya gitu. Bahkan barista-barista Indonesia itu pantas buat main di ajang luar sana. Oke, berarti untuk panutan lo di latar ini kan Ben Moron ya. Luar. Kalau gua kan GB nih. Oh GB ya. Agak sedikit melenceng nih. Gua lebih favorit ke yang cewek-cewek nih. Gua lebih ke GB gitu. Nah, kalau untuk yang di dalam sininya nih, ada nggak sih barista yang lo jadiin idola lo nih? Idola ya? Ya. Di Indonesia? Ya. Ya hampir semuanya mas. Ketika saya ketemu barista baru atau rekan baru, bukan barista baru, mereka tercemplung di dunia barista baru ya, tapi barista baru itu yang dimana saya baru kenal. Itu udah menjadi salah satu favorit saya. Ya contohnya kayak Mas Fajar. Saya ketemu itu salah satu ya, saya mengidolakan rekan-rekan saya, mereka bersemangat di dunia kopi, ya itu suatu, mereka itu adalah idola saya. Betul. Sama, gue sendiri pun mengidolain Mas Faisal nih. Luar biasa emang Mas Faisal, nggak ada duanya. 3-nya. Nah, gue nih nyeduh manual brew yang baik ini sebenarnya kayak gimana sih Mas? Kalau membicarakan tentang bagaimana cara nyeduh yang baik, bagaimana cara nyeduh yang enak, sebenarnya kopi itu enak semua mas. Bagaimana caranya kita aja menyikapinya. Oke, memperlakukan contohnya, lah ya. Contohnya kita nyeduh pakai hati, kita nyeduh pakai hati. Tapi sebelum kita nyeduh pakai hati, kita harus tahu rasionya seperti apa. Oke. Gitu. Hal terpentingnya contohnya kayak kopi kebanyakan, ketika kita seduh otomatis kopinya akan contoh takarannya kita kebanyakan deh, airnya sedikit, ya pasti pahit aja yang kita terima. Oke. Nah disitulah bukan hanya dari hati aja, hati itu memang poin plus kita ya. Ketika kita menyajikan sesuatu dari hati, ya insya Allah tuh kopi pasti enak. Dengan yang dimana kita memahami tentang atau fundamental lah, yang dimana takaran yang pas. Terus alat manual brewing apa yang kita pakai. Kita juga harus tahu tuh. Roast bean atau origin dari Indonesia mana yang kita pakai. Wilayah mana yang kita pakai. Prosesnya apa. Tingkat roastingannya seperti apa. Nah, disitulah Mas, sampai sekarang pun saya masih belajar. Sampai sekarang saya masih belajar, terus belajar mencoba membuat satu cangkir kopi yang nikmat untuk customer maupun rekan-rekan saya. Oke, cuman gini, dari bikin manual brew nih, pouring ini bermasalah nggak sih Mas? Maksudnya dia bakal ngerubah semuanya atau nggak sih, berperan penting nggak sih lu pouringnya ini? Iyalah Mas. Mungkin kalau misalnya rasio kita udah kita atur nih, udah kita set nih semua sampai gramasi dan sebagainya. Cuman dari teknik lu pouring ini berpengaruh nggak sih sebenarnya? Kalau saya pribadi ya berpengaruh. Ketika Mas tuang tetes demi tetes rasanya pasti berbeda dong. Terus Mas tuang di bagian kettle, di situ untuk keluar airnya lebih gede dan lebih kecilnya itu juga sangat berpengaruh.
Terus juga time juga, waktu kita nyeduh juga sangat berpengaruh. Ketika Mas dengan waktu yang lama dengan metode brewing V60 dengan total waktu seandainya 5 menit di compare sama yang 2 menit pasti berbeda, dan itu juga sangat berpengaruh. Ketika Mas tentuin time yang 5 menit yang lebih lama, otomatis seduhan Mas kan juga, atau cara Mas pouring atau muter mengeluarkan si air dengan gaya gravitasi bumi itu otomatis akan lebih kecil loh. Harus yang keluar. Itu juga sangat berpengaruh bagi saya. Dan disitulah seorang barista yang selalu belajar, ngulik atau bereksperimen dengan saya pakai rasio sekian dengan penuangan, atau saya pouring dengan 3 kali, 1 kali, 2 kali. Itu pasti sangat berpengaruh. Tapi gini, lu percaya nggak sih Mas? Kayak beda tangan beda rasa. Ya. Karena maksudnya sampai saat ini gue nggak tahu ya, maksudnya ini mitos atau enggak yang kayak gitu ya. Ya beda tangan beda rasa. Walaupun kita sama. Ya. Satu resipi, satu rasio dan sebagainya. Sampai caranya dulu nih gue ikutin nih, pluk gitu mirip. Tapi beda rasa. Pasti. Percaya nggak sih? Percaya. Karena kopi itu hidup Mas. Jadi ketika ada customer yang datang ke kedai saya, Mas, saya pesan 1 manual brewing. Dia nambah, Mas bikinin yang kayak tadi. Kalau untuk yang seperti tadi, saya nggak bisa. Tapi kalau similar, insya Allah saya bisa. Nggak bisa mirip ya? Betul Mas. Karena kopi itu hidup. Punya nyawa. Ketika Mas tuang, pertama Mas, ya bahasanya adalah basahi kopi dulu. 30 gram atau untuk mengeluarkan karbon dioksida. Tapi bukan hanya mengeluarkan karbon dioksida saja, kan menentukan akhir pada 1 cangkir kopi yang nanti kita buat. Nah di situ Mas tuang, contohnya 20 mili dengan time 20 atau dengan time 10. Dan selanjutnya pesanan kedua Mas tuang dengan total 20 mili, ternyata timenya itu di 5. Pasti beda dong. Itu makanya saya bilang kopi itu adalah hidup, uniknya kopi. Gue percaya sih kopi itu emang punya nyawa sih, ada nyawanya dia kopi. Gitu. Nah mungkin di sini banyak yang belum tahu nih Mas, kayak lu nih sebenarnya belajar kopi otodidak atau kelas? Ini nih yang gue pengen cari tahu nih sebenarnya. Lu tuh sebenarnya otodidak atau kelas sih? Kalau gue sendiri, gue dulu terjun ke F&B atau barista, gue kelas di Anomali. Tapi biaya gue sendiri, karena memang gue dulu tertarik di barista nih, ujung latte art lah gitu lah. Gue bisa lihat latte art, ngopi, gue ngeliat orang, anjir, orang ini hebat, bisa bikin gambar di atas permukaan kopi, gitu. Terus kayak gue harus coba. Penasaran ya? Penasaran, gue tanya di kedai itu, ini gimana Mas caranya? Siapa yang bikin dan sebagainya? Oh gini Mas, ikut kelas saya di sini. Kelas lah gue, ada di salah satu coffee shop di Kemang. Kalau saya jadi ya sebenarnya ada otodidaknya, ada kelasnya juga Mas. Jadi salah satu brand besar itu yang dimana ketika ada beberapa bulan kita bisa ikut kelas. Berarti lu dibiayain dong? Ya itu memang udah dari sananya gitu. Dan cuman setelah itu saya dapat kerjaan baru sama salah satu di brand besar, saya ada kesempatan untuk ikut kelas juga. Berarti maksudnya memang gue mungkin bisa bilang lu berarti kelas juga ya? Iya. Awalnya otodidak, saya diikutin kelas. Setelah resign saya masih diikutin kelas lagi salah satu brand besar juga yang setelah saya di brand besar pertama ini. Berarti gini, menurut lu lisensi ini penting gak sih? Soalnya yang gue tahu sekarang, gue bicara sekarang ya, anak-anak generasi sekarang kayak lisensi ini penting Mas, nggak punya lisensi gue juga dianggap barista, gue nggak ini. Gitu. Cuman buat gue sendiri ya, gue nggak tahu ya, mungkin kita beda. Buat gue lisensi nggak terlalu penting nih. Kayak yang penting lu nguasain aja semua knowledge-nya, basicnya. Gue rasa cukup. Percuma lu punya lisensi tapi knowledge yang lu punya juga nggak ada. Betul. Kalau gue nggak tahu nih, kalau Mas Faisal, menurut saya pribadi sih pengakuan sih Mas. Pencapaian. Pengakuan juga. Ketika kita barista, kita punya sertifikat barista, terus kita lihat di lapangannya seperti apa. Ketika ada orang yang punya ya lisensi tentang certification dia sebagai barista, tapi ternyata di lapangannya dia tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang barista.
Ya, contohnya attitude lah. A plus A sama dengan attitude. Ketika attitude yang nggak ada, walaupun dia punya certified ya dimanapun itu, attitude yang nggak ada ya sama aja itu bohong. Bukan bohong ya, sama aja ya. Menurut saya pribadi ya sayang banget gitu. Menurut saya barista sekarang ya dia belum tersertified, tapi secara langsung tentang knowledge kopinya tuh udah luar biasa. Itu juga nggak jadi masalah bagi saya. Jadi ketika lisensi itu penting atau enggak sih tergantung. Ketika membantu untuk dia melamar pekerjaan di tempat lain itu juga sangat membantu. Jadi suatu pengakuan juga ketika saya pernah bekerja di sini dan saya punya sertifikat barista ya, itu sangat membantu. Tapi baik lagi ya, attitude-nya seperti apa. Itu sampai sekarang pun saya masih mempelajari tentang attitude. Harus seperti apa ya, saya masih mempelajari. Karena setiap orang kan pasti ada minusnya juga. Pasti. Itu Mas. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan buat orang-orang, gue sering ditanya gini, Mas, kopi ini sebenarnya perlu untuk diperdebatin nggak sih? Kopi itu hanya untuk dinikmati, bukan untuk diperdebatkan. Sayang dong. Tapi kalau kita perdebatinnya dalam sisi yang positif, nah tergantung Mas. Mungkin kalau kita sama tim ya, mungkin sebenarnya lebih masuknya sharing kali ya. Ya kalau kita sama tim atau di kedai ya kita memperdebatkan tentang pada saat kita mencari aroma, body, acidity sama flavor ya mungkin kita bukan diperdebatkan dalam artian wah saya mencium aroma ini, yang B-nya mencium aroma ini, wah enggak, kata J-nya tetap seperti ini. Nah nanti kan kita rangkum. Itu bukan perdebatkan sih. Menurut kita ya sharingnya itu lebih ke arah ketika nanti ditanya sama customer kita satu suara. Jadi nggak hanya si barista A bicara seperti ini, bilangnya aromanya seperti ini, barista B aromanya seperti ini, barista C aromanya seperti ini. Ya, jadi ya kita coba buat SOP nantinya. Jadi ketika ngomong masalah kopi itu perlu nggak sih diperdebatkan? Tergantung. Pada saat kita briefing sama rekan atau sama customer. Tapi baik lagi, kopi itu sebenarnya bukan untuk diperdebatkan. Kopi itu untuk kita nikmati. Hanya saja kita ingin mencari tahu tentang aroma, body, acidity, dan flavornya. Berarti emang maksudnya nggak penting ya untuk kita perdebatin ya? Iya, jangan diperdebatin. Cukup dinikmatin. Ya, cukup dinikmati aja. Sekarang harapan Mas Faisal nih untuk Mas sambil ngerokok ya? Iya sih kan. Untuk perkopian Indonesia. Ya. Perkopian di Indonesia. Bentar Mas. Gue juga deh. Ya perkopian di Indonesia ya harapan saya bisa sangat terkenal di daerah-daerah luar Mas, seperti Latin Amerika dan Afrika, dan kopi-kopi Indonesia bisa keluar dan menjadi suatu hadiah yang sangat luar biasa. Ini adalah milik Indonesia loh gitu. Kopi Indonesia ya juga nggak kalah jauh sama kopi-kopi luar menurut saya. Gitu. Dan saya juga berharap barista-barista di Indonesia selalu support para petani di Indonesia, utamanya ya kopi Indonesia. Terus juga memperkenalkan keluar kalau kopi-kopi Indonesia itu nggak kalah jauh sama kopi-kopi luar. Yang gue tahu sekarang Indonesia udah masuk peringkat 4 ya. Salah untuk satu penghasil terbanyak terbesar kopi di Indonesia. Benar itu? Dan itu ada upgrade-annya juga sih Mas. Yang saya tahu ya, kalau nggak salah ya, saya tahu kalau nggak salah itu ada upgrade-annya kan, karena cuaca juga kan suka berubah-berubah. Kayak gitu. Tapi maksudnya masih bertahan di 4 kan? Belum turun atau belum naik lagi kan dia? Kalau saya jawabnya masih salah satu penghasil terbesar kopi di dunia. Indonesia ya kaya dengan cita rasa Mas. Kopinya. Nah, terakhir nih Mas, poin pentingnya, pesan untuk barista-barista yang mungkin yang pemula ataupun orang yang mau masuk di dunia ini nih, pesannya apa sih? Jangan pernah berhenti belajar. Terus pelajarin sesuatu yang kalian ingin tahu. Nah, barista-barista sekarang jangan pernah malu deh untuk kita bertanya.
Ya. Ketika kita malu bertanya, kita udah kehilangan knowledge itu. Ya. Jadi ya Malah bertanya saat di jalan. hargain waktu kalian dengan 24 jam. Ya kalimat saya ya, 24 jam. Ya mungkin 5 jam kalian istirahat. Sisanya ya jangan dibuang sia-sia. Ketika kalian udah terjun, cebur sekalian. Basah, Iya. Pelajari dan pelajari terus. Sampai sekarang pun saya masih terus belajar, Mas. Karena kopi itu unik bagi saya. Unik. Ketika saya mempelajari A, ada lagi B. Iya, Saya mempelajari B, terus. ada lagi C. Saya pelajari C, ada lagi D. Gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan malu bertanya. Dan tetap humble. Gitu. Penting itu, humble. Jadi ya ketika udah bisa, wah saya udah bisa nih latte art. Wah, saya udah bisa nguasain nih. Tetap di atas langit selalu ada langit. Di atas Bagi langit saya selalu sih. ada langit. Cakep tuh, di atas langit ada langit. Betul. Nah, ini nih. Gue mau nanya, cuman pribadi ya, pertanyaan dari gue sendiri. Kita ini kenal di tahun berapa, Mas? Ya mungkin Kita kenal di mana sih? Mas Fajar ini udah agak lupa ya karena umur dia ya. Kalau saya kan masih agak tahun 97-an. Nah, saya 94. Sebenarnya saya ketemu Mas Fajar itu 2014 kalau Mas Fajar masih ingat. Ya mungkin badan saya masih kurus. Mas Fajar juga masih kurus. 2014. 2014 2015. Oke. Saya ingat Gimana itu. Ya Mas Fajar kerja di mana? Filosofi kan. Di situ ya? Saya ke situ, saya lihat Mas Fajar. Nah, mungkin Mas Fajar kenal yang namanya Ocit. Ya. Nah, itu CS-nya Mas kan tuh beruang misalnya. Oke. Gitu, Berarti cuman di 2014-15 ya kita ya? Ya, betul. Akhir 2014. Berarti kurang lebih kita udah 5 sampai 6 Tapi tahun sempat ya. ngilang kan? Sempat ngilang, kita ketemu lagi tahun 18 2018 ya. di Pas Sereng-Sereng. event ya, iya. Bener nggak? Ya, 2018 awal. Iya. Maksudnya kita udah cukup lama ya, 5 sampai 6 tahun Baru ya. ketemu lagi dan sampai sekarang alhamdulillah Mas Fajar juga sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat. Oke, Mas Faisal, mungkin segitu aja nih. Siap. Sukses terus buat Amin. Kashmir Coffee-nya. Amin. Sukses terus buat Mas Faisalnya, jaya Amin. terus di bidangnya. Amin. Pokoknya yang terbaik buat Mas Faisal. Amin, Oke, ya Allah. terus buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share.